Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Alvis Eskom, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 5 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Nita Febrianti SPD, CGP Angkatan 8, SD Negeri 19 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saya Siti Ruzaina SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dari SMA Negeri 7 Kendari. Pada video kali ini, kami akan mempraktekkan supervisi akademik dalam coaching. Untuk memenuhi tugas kami, demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, baik ya. Hari ini Ibu Nita akan melakukan coaching ya? Iya. Nah, dengan siapa Ibu akan melakukan coaching tersebut? Insya Allah dengan Pak Alvis Bu. Oh iya, oke Bu Nita. Sebelum Ibu Nita melakukan coaching, Iya. perlu saya jelaskan proses penilaian yang akan saya lakukan nanti di saat Ibu akan melakukan coaching tersebut. Iya. Yang pertama, Ibu Nita itu harus mengikuti alur tirta ya Ibu. Oh iya. Dengan apalagi ya, dengan memperhatikan kompetensi daripada coaching itu sama prinsip-prinsip coaching ya, seperti kemitraan. Bagaimana ya Bu Nit? Sebelum saya melakukan supervisi nanti, ada beberapa pertanyaan Bu Nita yang akan saya ajukan. Yang pertama, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan nanti? Jadi yang saya ingin kembangkan pada proses coaching ini adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu. Yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya. Sekarang dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik yang akan saya observasi nanti? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot saja Bu. Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Jadi indikator keberhasilan atau capaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Jadi indikator pengembangan ini adalah saya dapat menunjukkan kompetensi inti dari coaching secara keseluruhan, tetapi yang lebih spesifik adalah dapat menunjukkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, kompetensi yang ingin Ibu ingin kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar Bu. Iya. Oke. Begini Ibu ya, dari harapan dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini, apa harapan Ibu Nita itu apa ya? Jadi harapan saya untuk proses ini yaitu saya sangat mengharapkan pada proses ini saya akan mendapatkan pencerahan atau pemahaman lebih baik lagi tentang keterampilan coaching. Ya itu Bu, agar untuk selanjutnya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti sebentar itu pada saat Ibu akan melakukan coaching, ada istilahnya mengikuti alur-alur kegiatan yang Ibu akan terapkan, yang seperti yang rubrik penilaiannya itu ya. Ibu Nita jangan dilupa di saat melakukan coaching ya. Bu. Oke, ini observasi awal saya nanti kita akan ketemu nanti di pasca supervisi ya. Mudah-mudahan coachingnya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Sekian itu saja Bu Nita. Nanti kita ketemu ke supervisi berikutnya.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi terkait dengan rencana coaching yang telah kita sepakati bersama, sebenarnya apa ya yang membuat Bapak kurang nyaman? Seperti yang pernah Bapak katakan sebelumnya. Oh gini Bu. Jadi selama proses belajar mengajar kan di kelas saya itu ini menjadi ada beberapa masalah terkait siswa saya. Jadi pada saat saya lakukan proses pembelajaran itu kebanyakan siswa saya itu kurang memperhatikan materi apa pembelajaran yang saya lakukan Bu. Iya. Jadi mungkin ada minatnya, mungkin motivasinya mungkin mereka yang masih rendah. Oh, jadi dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan ada siswa yang kurang memperhatikan. Iya, kurang memperhatikan. Nah, jadi Bapak merasa siswa tersebut memiliki minat yang kurang dalam belajar. Iya, betul. Iya. Jadi apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini, Pak? Jadi yang saya inginkan sebenarnya Bu, bagaimana sih peserta didik saya atau murid-murid saya di kelas ini motivasinya minat belajar ini bisa tumbuh tentunya dalam memperhatikan setiap materi dan kemudian pada saat untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bisa terpenuhi secara keseluruhan. Mencapai tujuan pembelajaran melalui motivasi siswa yang tinggi. Oke. Jadi menurut Bapak apa penyebab minat belajar siswa Bapak itu rendah? Kalau saya melihat sih Bu, mungkin pembelajaran yang saya lakukan mungkin masih bersifat ini Bu, teacher center ya. Ya, mungkin juga dari beberapa media yang saya gunakan, mungkin cenderung membuat mereka itu bosan, jenuh dengan materi media-media yang saya gunakan. Kemudian juga metode pembelajaran juga mungkin kurang bervariasi mungkin Bu. Jadi untuk identifikasi awal kayaknya saya lihat itu sih Bu. Oh iya. Tetapi apa ada upaya yang telah Bapak lakukan selama ini untuk dapat meningkatkan belajar siswa tersebut? Yang saya lakukan sih sebenarnya ini mengidentifikasi dulu kan kebutuhan mereka, kebutuhan belajar mereka, dari mengobservasi, kemudian juga mewawancarai beberapa guru-guru yang pernah mengajar ke mereka. Kemudian juga melakukan asesmen kan terkait asesmen kognitif dan non kognitif mereka Bu. Jadi dari situ tentunya mungkin saya bisa memetakan mereka kan yang menjadi apa sih menjadi minatnya, mungkin kedepannya bisa mendorong minat motivasi mereka untuk belajar. Oh iya, sangat tepat sekali Pak. Jadi dari upaya yang telah Bapak lakukan selama ini, kalau Bapak menilai secara pribadi, Bapak menilai sendiri dengan skala penilaian 1 sampai 10, berapa ya nilai yang tepat untuk Bapak? Kayaknya kalau saya Bu dari range antara 1 sampai 10 itu saya mungkin masih berada di 7 Bu. Masih 7. Poin 7. Terus idealnya pada posisi berapa? Idealnya sih Bu 9 sampai 10. Jadi insya Allah mungkin bisa ke depannya bisa 9-10 lah. 9 sampai 10 sempurna sekali itu Pak ya. Jadi terkait dengan upaya yang telah Bapak lakukan tadi seperti mulai dari mengidentifikasi, observasi, terus melakukan wawancara terhadap siswa sendiri dan melakukan asesmen. Jadi apakah apa ada hambatan-hambatan yang terjadi pada proses tersebut yang Bapak rasakan? Iya, kalau hambatan-hambatan sih Bu pastinya ada. Karena kan yang siswa saya kan ada lumayan banyak. Jadi mungkin butuh waktu yang cukup panjang bagaimana mengidentifikasi mereka ini satu persatu. Jadi adapunnya juga yang saya lakukan kan ada beberapa jenis Bu. Misalnya asesmen saya rasa tidak cukup, kurang bisa memenuhi kan. Saya lakukan yang namanya observasi. Ketika observasi juga masih kurang cukup, mungkin saya wawancarai kepada guru-guru yang lain. Dan juga orang tuanya juga Bu. Ya itu juga mungkin yang akan saya lakukan ke depannya. Untuk bisa bagaimana berkomunikasi dengan orang tuanya terkait untuk memenuhi ini tadi, membangkitkan minat dan motivasi belajar. Jadi segala upaya sudah Bapak lakukan, terutamanya melakukan pendekatan secara individu kepada siswa, orang tua, bahkan Bapak sudah melakukan wawancara dengan guru-guru sebelumnya. Jadi
bagaimana upaya Bapak mengatasi segala hambatan tadi? Jadi kan jelas kalau kita melakukan wawancara kepada siswa ataupun kepada orang tua ataupun guru pasti ada hambatan ya. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Untuk mengatasi hambatan tersebut mungkin ini saya coba apa ya mungkin menyusun schedule-nya dulu, mungkin menyusun schedule waktunya dulu, bisa membagi waktunya dulu, membuat perencanaannya tentunya. Misalnya juga ada kapan mungkin saya lakukan observasi, kapan juga saya melakukan wawancara, kemudian juga harus pentingnya kolaborasi juga. Jadi harus kolaborasi juga saya dengan rekan-rekan guru yang lain. Saya kira itu. Oke, ya sudah tepat. Kemudian apa rencana Bapak untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa Bapak tersebut? Untuk ini Bu, meningkatkan minat kalau saya sih awalnya mungkin ya seperti tadi yang saya sampaikan, mengidentifikasi awal dulu, memetakan mereka kan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Minta itu minat, entah itu kesiapan atau profil belajar mereka. Kemudian saya akan menyusun perangkat pembelajaran. Menyusun perangkat pembelajaran. Jadi kalau misalnya di situ mereka medianya, ya tentunya mungkin media yang lebih beragam. Juga model pembelajarannya, ataupun juga mungkin ini Bu, mungkin lingkungan kelas juga mungkin. Mungkin saya harus lebih buat menyenangkan kan di dalam kelas, atau mengganti metode di luar atau di mana saja. Saya kira kedepannya begitu. Jadi rencananya Bapak tadi, kalau rencana awal melakukan identifikasi saya rasa sudah Bapak lakukan. Rencana berikutnya Bapak sudah mulai berkembang akan melakukan apa ya? Bukan modifikasi melakukan pengembangan metode ataupun media yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran. Kalau boleh saya tahu yang mana yang merupakan prioritas utama yang akan Bapak lakukan? Yang prioritas utama sih ini menyusun perangkat perangkat pembelajaran. Pastinya awalnya dulu dari situ tadi, menyusun perangkatnya berdasarkan dari kesiapan belajar. Dari hasil identifikasi kebutuhan belajar. Jadi yang jadi prioritas yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Jadi dari perangkat pembelajaran itu kan Bapak pastilah sudah mulai melakukan pengembangan yang media ataupun metodenya. Nah, sekarang strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk dapat menyusun perangkat pembelajaran yang tepat sehingga Bapak bisa menyajikan pembelajaran di kelas yang dapat memotivasi siswanya? Nah, jadi tadi langkah-langkahnya strategi sekarang mungkin mengawalnya tadi identifikasi awal dulu, melakukan asesmen, observasi, kemudian wawancara. Yang paling utama juga wawancara kepada orang tuanya juga, berkolaborasi dengan orang tua. Dari situ semua ketika saya memiliki data, saya membuat yang namanya perangkat pembelajaran. Karena di perangkat pembelajaran juga kan di situ ada beberapa yang metode yang kita akan gunakan, kemudian model pembelajarannya dan lain sebagainya, dan penerapan nanti di dalam kelas. Jadi kalau boleh tahu ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan yang bisa menunjukkan tentang pengembangan Bapak itu bagaimana? Kalau mengenai indikator keberhasilan, tentunya mungkin berdasarkan dari hasil asesmen Bu. Dari asesmen, kemudian dari segi observasi kan, pengamatan. Karena kenapa pada saat yang saya lakukan, masalah yang saya lakukan adalah kebanyakan siswa ini pada saat saya lakukan proses pembelajaran ada yang tidak memperhatikan, kurang fokus dan lain sebagainya. Ada mungkin bermalas-malasan. Jadi ada dua, yang pertama observasi, mengamati, kemudian yang kedua dari hasil asesmennya mereka. Tepat sekali Pak. Nah, untuk mencapai keberhasilan yang Bapak harapkan tersebut, berapa jangka waktu yang Bapak butuhkan? Tentunya Bu pasti agak lama, mungkin bisa sampai 1 bulan kan, 1 bulan untuk bagaimana melakukan identifikasi awal, kemudian perangkat dan prosedur.
melakukan proses. Tentunya mungkin panjang waktunya akan panjang, mungkin sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Iya, kurang lebih 1 bulan Ya. Bapak melakukan proses atau rencana yang telah Ya. Bapak buat tersebut. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan rencana ke depan apa. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk tetap menjaga komitmen atas rencana yang Bapak sudah susun tersebut? Untuk menjaga komitmen mungkin tentunya Bu, saya harus memang menyusun schedule dulu itu. Waktu Iya. itu tentunya kan nanti kita akan ketemu lagi Bu, ya terkait untuk kita ketemu lagi terkait membahas keberhasilan yang saya lakukan ini. Apakah minat pembelajaran? Jadi pastinya saya butuh Ibu lagi untuk melakukan ini. Siap. Untuk dilakukan coaching lagi. Oke. Selain dari jadwal dan tentang perjumpaan kita berikutnya, apa ada seseorang yang bisa dapat membantu Bapak mengingatkan tentang komitmen Bapak untuk selalu sesuai dengan rencana yang telah Bapak buat itu? Oh iya, mungkin yang mengingatkan tentunya mungkin istri, ada istri juga bisa, kemudian rekan sejawat juga mungkin Bu. Iya, sudah tepat. Ya, kebetulan juga saya bisa membuat alarm di Google Calendar kan, jadi bisa mengingatkan juga kapan ini mengenai schedule dari rencana kegiatan yang saya kerjakan. Oke, iya. Jadi keluarga sepertinya memang pihak yang tepat untuk selalu mengingatkan kita. Selanjutnya Pak, menurut Bapak kan kita tadi sudah membuat rencana untuk kedepannya bagaimana. Nah, tindak lanjut dari coaching ini tadi Bapak sudah katakan kita akan mengadakan lagi pertemuan berikutnya. Nah, kapan kita akan berjumpa lagi? Insya Allah Bu, 1 bulan dari sekarang. Insya Allah itu mungkin hari ini kan hari Senin. Mungkin Senin tanggal sekarang kan tanggal 5 ya. Tanggal 5. Mungkin kita akan ketemu di tanggal 4 lah. Ya. Insya Allah kita 4 bulanan ya, bulan. Oke, baiklah Pak. Jadi mungkin itu saja proses coaching yang kita lakukan hari ini. Bu, terima kasih. Terima kasih. Kita saling saling memberikan ilmu lah. Bu. Kita sama-sama belajar di sini Pak. Insya Allah nanti tanggal 4 kita berjumpa lagi untuk melihat perkembangan keberhasilan atas rencana Bapak. Tetap semangat Pak. Bu, terima kasih. Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Nit, tadi sudah selesai melakukan coaching ya. Iya, alhamdulillah Bu. Bagaimana perasaannya Ibu Nita setelah melakukan coaching tersebut? Alhamdulillah Bu, sudah lega walaupun tadi agak tegang tapi alhamdulillah sudah. Sekarang saya mau tanya, apa di dalam proses coaching tersebut Ibu sudah menunjukkan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi pada saat proses coaching tadi antara saya dengan Bapak Alvis, saya sudah mulai menunjukkan ketercapaian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sudah mulai menunjukkan Sudah mulai menunjukkan. Baik Bu Nita, saya akan menyampaikan hasil observasi saya tadi tentang proses coaching ya yang Ibu lakukan bersama Pak Alvis ya. Dari pengamatan saya itu kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, sampai mendengarkan secara aktif, sampai mengajukan pertanyaan berbobot, alhamdulillah sudah terlaksana walaupun belum semaksimal mungkin ya. Untuk di sini ya Bu Nit, untuk mendengarkan dengan rasa ya, dengan sistem rasa itu ada ya tadi yang Ibu belum lakukan, merangkum ya. Benar, itu belum. Sama prinsip coaching kemitraan sudah, proses kreativitasnya juga sama, memaksimalkan potensi sudah terlaksana. Istilahnya
tidak terlaksana secara optimal, Iya. tapi sudah ada bagian yang sudah Ibu sentuh ke arah situ. Iya iya Bu. Ya, itu yang saya hasil pengamatan saya tadi, Iya, Bu Bu. Nit. Untuk itu, bagaimana Bu Nit kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti setelah coaching yang Ibu laksanakan? Apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depan? Kompetensi coaching yang saya harapkan Iya. berkembang Iya. untuk berikutnya. Jadi untuk selanjutnya kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan pada diri saya, utamanya kompetensi inti coaching tersebut. Iya, Dan saya harus selalu berpegang pada prinsip coaching iya. dalam melaksanakan coaching, dan mungkin kedepannya mungkin akan lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan ke depan aspek-aspek atau istilahnya kompetensi inti Iya. coaching itu bisa terlaksana Iya, dengan baik. iya. Terutama Iya. lagi ada prinsip-prinsip coaching Iya. yang akan kita laksanakan. Saya kira itu saja Bu Nit ya. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu dalam Iya, terima kesempatan yang kasih. sangat baik. Iya. Kita bisa juga melakukan kegiatan ini dan ke depan mudah-mudahan juga kompetensi inti dengan prinsip-prinsip coaching terlaksana dengan sebaik-baiknya. Iya, terima kasih Bu. Selamat bekerja ya Bu Iya, Nit. terima Ya, kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.